Salam damai untuk setiap saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam program Resapi, renungan singkat memelihara iman GKI Klasis Bojonegoro. Saudara, dalam beberapa media dicatat bahwa di tengah pandemi kasus perceraian meningkat tajam. Kekerasan dalam rumah tangga juga semakin tinggi angkanya. Apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah hal itu terjadi pada keluarga kita? Pada kesempatan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Yudas ayat yang ke-20. Yudas 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, jemaat yang menerima surat dari Yudas ini adalah jemaat yang sedang dalam ancaman. Mereka dalam ancaman bukan secara fisik, melainkan ancaman terhadap iman mereka. Seperti besi yang keropos karena karat, demikianlah ancaman yang dihadapi oleh jemaat penerima Yudas. Seperti apakah bentuk ancaman itu? Pada saat itu, saudara, di tengah jemaat penerima surat Yudas banyak beredar ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang beredar saat itu adalah ajaran yang banyak fokusnya adalah ego atau diri sendiri. Bagaimana mencari keuntungan untuk diri sendiri. Bagaimana memuaskan hawa nafsu dan keinginan diri sendiri. Bagaimana hanya mementingkan diri sendiri. Ketika diri sendiri menjadi fokus, ketika yang dipentingkan hanya diri sendiri, maka iman dapat menjadi keropos. Itulah ancaman yang dihadapi oleh jemaat penerima surat Yudas. Untuk melawan ajaran-ajaran yang hanya mementingkan diri sendiri, maka Yudas menasihatkan, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Apa maksudnya? Membangun diri bukanlah mementingkan diri sendiri, melainkan memberi diri dipimpin Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Membangun diri bukanlah mementingkan diri sendiri, melainkan memberi diri dipimpin Roh Kudus. Ada 4 alasan sehingga saya bisa sampai pada kesimpulan yang demikian. Yang pertama, Yudas tidak setuju dengan mementingkan diri sendiri, maka tidaklah logis kalau Yudas itu berkata membangun diri sebagai bentuk mementingkan diri sendiri. Yang kedua, dengan mengatakan bangunlah dirimu sendiri, sebenarnya Yudas itu tidak menolak adanya ego. Yudas tetap menerima adanya ego atau diri, tetapi yang ditolak oleh Yudas adalah egois, yaitu kalau segala sesuatu hanya untuk diri sendiri. Yang ketiga, membangun diri sendiri oleh Yudas dikaitkan dengan berdoa dalam Roh Kudus. Ini tidak bicara tentang berdoa dalam bahasa roh, tetapi bicara tentang bagaimana hidup seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus menjadi sesuatu yang penting di dalam membangun diri. Yang keempat adalah membangun diri sendiri oleh Yudas itu dikaitkan dengan rahmat Kristus. Itu kita bisa baca di ayat yang berikutnya. Artinya, orang yang membangun diri sendiri adalah orang yang mau menolong sesamanya. Sebagaimana ada di ayat yang ke-22 dan 23. Saudara, berbicara tentang mementingkan diri sendiri, masa pandemi ini adalah masa-masa di mana kita itu mengalami banyak tekanan, mengalami begitu banyak stres. Maka bukankah hal yang baik untuk kita renungkan bersama pada saat ini bagaimana kita bisa membangun diri kita sendiri. Di tengah pandemi, di tengah masa-masa yang stres ini, kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri seolah menjadi tawaran yang menggiurkan untuk setiap kita. Menenggelamkan diri dalam game dengan alasan agar tidak stres, itu bisa kita jumpai. Atau menghabiskan banyak jam, puluhan bahkan jam kita pakai untuk menonton drama-drama seri dengan alasan juga untuk mengurangi stres. Kemudian kita bisa menjumpai juga menyibukkan diri dengan gadget atau medsos dengan alasan yang sama supaya tidak stres. Bukankah juga sering kita jumpai?
Dalam keadaan stres, saudara, godaan untuk mementingkan diri sendiri dapat menjadi begitu kuat. Kita perlu melawannya dengan membangun diri, yaitu dengan memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimanakah konkretnya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus ini? Bentuk konkretnya adalah ketika kita bisa mengembangkan penguasaan diri, mengembangkan kelemah lembutan, mengembangkan kesetiaan, mengembangkan kebaikan, mengembangkan kemurahan, mengembangkan kesabaran. Ini semua bisa menjadi bentuk nyata hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, sebagai kata penutup, hidup ini lebih besar dari diri kita sendiri dan ego kita. Jangan izinkan ego kita menghancurkan keluarga kita, supaya kita tidak hidup di dalam penyesalan. Nah, sebab itu, mari kita bangun diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk kami yang di dalam pergumulan, di mana banyak tekanan, sehingga kami mulai memikirkan diri sendiri. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh membangun diri kami sendiri, memberikan diri kami sendiri untuk dipimpin oleh Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul dalam hal ini, biarlah Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk bisa mengatasi ini semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.